Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi punya teman-teman baru untuk diajak berpetualang di Unova. Dan untuk tim Rocket, mereka harus lebih berhati-hati karena di sini tim Rocket terlihat lebih berbahaya dan buas, seolah-olah mereka benar-benar penjahat asli. Melanjutkan perjalanan sehabis Satoshi mendapatkan badge pertamanya. Sekarang Satoshi dan kawan-kawan menuju ke perhentian gym selanjutnya. Namun pada saat itu Satoshi sudah sangat kelaparan. Mereka sepakat untuk beristirahat sejenak. Selagi Satoshi dan Dan menunggu, Irislah yang mencarikan makanannya. Tak lama kemudian Iris pun datang membawa sekeranjang penuh berry dan mempersilahkan teman-temannya untuk menyantapnya. Akan tetapi saat akan makan, Dan menghentikan mereka semua. Mengandalkan skill memasaknya, Dan akan mengolah berry itu menjadi masakan yang enak. Saat Satoshi mencicipinya, rasanya ternyata sangat enak. Iris yang lebih menyukai berry yang apa adanya pun mengakui Dan memiliki bakat memasak yang hebat. Belum cukup sampai di situ, Dan mengizinkan mereka tambah semisal mereka mau. Tapi saat dicek, pancinya dalam keadaan kosong. Tidak ada makanan sama sekali. Padahal Dan yakin masakannya masih banyak tadinya. Selagi mereka dibuat bertanya-tanya, nampak ada sesuatu yang bergerak-gerak bersembunyi di rerumputan. Satoshi mengikuti kemana perginya dan menemukan Snippy di padang lapang sedang mengunyah makanan yang ia curi. Berniat menangkapnya, Satoshi langsung melemparkan Pokeball tanpa perlu bertarung dengannya. Hasilnya tentu saja Snippy itu akan berontak keluar. Ia mengayunkan Pokeball itu kembali ke Satoshi dan masuk lebih dalam ke rerumputan. Satoshi sadar Snippy itu tergolong Pokemon liar karena tidak ada yang memilikinya. Satoshi pun bertekad untuk menambahkan Pokemon itu ke dalam timnya. Menuruti kemauan Satoshi, maka teman-temannya pun ikut dengannya. Akhirnya Snippy kembali ditemukan. Satoshi merintahkan Pikachu untuk menyerang, tapi dikarenakan Snippy itu memiliki kecepatan yang tinggi serta pintar, ia pun bisa menghindarinya. Melihat dari tingkah lakunya, sepertinya Snippy itu meremehkan Satoshi dan Pikachu. Maka sekali lagi Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt. Namun sebelum sempat melakukannya, Snippy melancarkan Attract, move yang membuat Pokemon lawan dimabuk cinta. Ini menandakan Snippy yang ingin ditangkap itu berjenis kelamin betina. Snippy melanjutkan serangannya selagi Pikachu tak berdaya. Namun Satoshi melindungi Pikachu-nya dengan membiarkan dirinya yang terkena serangan. Snippy sempat terdiam menyaksikan Satoshi yang begitu melindungi Pokemon-nya. Sebelum akhirnya ia menghilang melarikan diri. Iris dan Dan mengatakan Snippy itu memiliki kemampuan bertarung dan level yang tinggi. Berarti Pokemon ini pernah dirawat oleh seorang trainer. Dikarenakan Pokemon ini sangat pintar, tak jarang ketika ia mencapai level yang lebih tinggi dari trainernya, maka justru Snippy lah yang akan mencapakannya. Mendengar hal ini, Satoshi malah semakin ingin menangkap Snippy demi mendapatkan respeknya. Satoshi lalu mengeluarkan V-Dop untuk mencari keberadaan Pokemon itu. Beralih ke tim Rocket yang mendapat kabar bahwa ada organisasi misterius yang berada di Unova. Belum diketahui apa tujuan dari organisasi itu. Oleh karenanya, tim Rocket harus lebih berhati-hati menjalankan misinya. Tim Rocket berpikir kalau sampai mereka sebesar juga belum mendapatkan info apapun. Berarti lawan mereka kali ini juga bukan sembarang orang. Tim Rocket sudah memutuskan mereka akan memperkuat diri dengan mengumpulkan lebih banyak Pokemon. Dari balik rerumputan, Snippy mendengarkan pembicaraan tim Rocket. Saat ia berlalu pergi, tim Rocket menyadari keberadaannya. Musashi melemparkan Pokeball untuk menangkapnya, tapi gagal. Nyasu yang diminta untuk mengejarnya pun digocek-gocek, hingga Snippy itu kini benar-benar lenyap. Snippy yang berhasil kabur dari berbagai tangkapan, kecapean dan berbaring di bebatuan. Snippy kembali mengingat pertemuannya dengan Satoshi.
hingga akhirnya ia terlelap tidur. Bidop yang menemukannya segera melapor ke Satoshi. Berkat mengikuti arahannya, Satoshi dan kawan-kawan menemukan Snippy yang bertengger di puncak bebatuan. Satoshi menantang Snippy bertarung sekali lagi, yang mana Oshawott merespon dengan keluar dari Pokeball-nya. Satoshi pun mengandalkan Oshawott dalam pertarungannya. Namun ketika mereka hendak mendaki ke atas, Snippy berupaya mencegahnya dengan mendorong bebatuan. Untungnya Satoshi masih bisa berlindung di balik bebatuan, sampai kemudian ia tiba juga di puncaknya. Sementara Iris dan Dan yang baru saja tiba lagi-lagi dibuat bingung karena Satoshi kerap menggunakan Pokemon yang lemah terhadap tipe yang ia lawan. Satoshi seolah tidak peduli memerintahkan Oshawott Water Gun, yang mana Snippy bisa melompat menghindarinya. Snippy membalasnya dengan Vine Whip tapi mampu diblok Oshawott dengan cangkang kerangnya. Saat Oshawott berniat Razor Seal, Snippy menggagalkannya dengan Attract. Berkat itu, Snippy bisa melumpuhkan Oshawott dan melarikan diri. Terpaksa Satoshi mengejarnya lagi. Meskipun begitu, Satoshi pantang menyerah dan mengikuti kemanapun perginya Snippy itu. Setibanya di hutan, Satoshi berayun-ayun di antara pepohonan dan terjatuh ke daun teratai. Ternyata di bawahnya ada lumpur hidup yang lama-kelamaan menghisap Satoshi. Saat hampir tenggelam, teman-temannya melemparkan batang agar Satoshi bisa kembali ke tepi. Iris dan Dan menyarankan Satoshi untuk stop mengejar Pokemon itu. Tapi Satoshi yang masih penasaran belum bisa berhenti kalau belum mendapatkannya. Singkat cerita, Satoshi memergoki Snippy bersantai di pinggir sungai. Di sini Snippy seperti sudah menanti kedatangannya. Belajar dari pengalamannya, kali ini Satoshi memilih Tepik yang sangat diunggulkan ketika melawan tipe rumput. Satoshi memperingatkan Tepik untuk berhati-hati, namun mau bagaimanapun juga Snippy berhasil melayangkan Attract lagi. Kemudian Satoshi mengandalkan Bidop yang ingin ikut bertarung juga. Dikarenakan Bidop itu juga betina, maka Attract tidak akan berpengaruh terhadapnya. Langsung saja Bidop mengkombo beberapa move sekaligus untuk melemahkan Snippy. Setelah beberapa kali serangan, Snippy akhirnya mengakui Satoshi sebagai trainer yang pantas untuk mendapatkannya. Saat dimasukkan ke Pokeball pun, Snippy sudah tidak melawan lagi. Satoshi mendapatkan Pokemon baru. Bersama-sama, Satoshi berjanji akan membawa semua Pokemonnya ke Unova. Satoshi dan kawan-kawan bersantai di tepi sungai. Berhubung malam ini bulan purnama, Iris mengumpulkan banyak beri agar bisa dinikmati sambil memandang sinar bulan. Dan menghentikan teman-temannya makan lebih banyak, karena sebentar lagi masakannya akan matang. Tidak lupa Dan juga menyiapkan makanan untuk para Pokemon. Sesaat setelahnya muncul Darumaka yang menyapa mereka semua. Satoshi yang belum pernah melihatnya lalu mengecek Pokédex-nya. Iris seperti biasa gemes banget melihat Pokemon yang imut-imut. Tapi Darumaka yang tidak suka dengan perlakuannya menghadiahkan Flamethrower. Dan menjelaskan Darumaka merupakan Pokemon pembawa keberuntungan. Saat itu ada tangan nyempil yang diam-diam mengambil makanan Pikachu. Pikachu menuduh EXO yang mengambilnya. Tapi EXO mengaku ia sama sekali tidak melakukannya. Sekarang mereka dihadapkan pada Darumaka yang sedang tertidur. Dalam keadaan seperti ini, Darumaka itu sama sekali tidak bisa dijatuhkan. Selagi memperhatikan Darumaka, lagi-lagi makanan lenyap begitu saja. EXO yang mengira Pikachu telah mencuri makanannya segera menyerangnya. Setelah dipisahkan, Pikachu menjelaskan bahwa Darumaka yang mencuri makanan mereka. Tapi kalau dilihat-lihat, Darumaka itu sedang tertidur dan tidak mungkin melakukannya. Ternyata ada Darumaka lain yang bertindak untuk mencuri makanan. Selagi yang satunya mengalihkan perhatian Satoshi dan kawan-kawan. Saat Darumaka hendak kabur, Satoshi mengeluarkan Oshawott untuk menghentikan mereka. Sayangnya serangannya luput dan dibalas Darumaka dengan double Flamethrower. Oshawott yang sudah tidak bisa menghindar langsung tumbang saat itu juga, memberikan kesempatan bagi Darumaka untuk kabur. Secepatnya Oshawott dilarikan ke Pokemon Center. Suster Joy meyakinkan mereka bahwa Oshawott itu akan baik-baik saja. Sementara itu tim Rocket terlihat sedang nongkrong di kafe. Musashi memanggil pelayannya minta dibawakan kopi cappuccino. Pelayan itu akan segera membawakannya secepat Rocket. Tidak tahu apa maksudnya, tapi pasti ada penjelasan di balik perkataan pelayan ini.
Tim Rocket kini siap menjalankan aksi mereka lagi. Sore harinya Oshawott yang dirawat kini telah pulih seutuhnya. Iris masih marah dengan perbuatan Darumaka. Mendengar hal ini, Suster Joy pun menceritakan bahwa dulunya Darumaka itu tinggal bersama Darmanitan dan hidup damai di antara para penduduk. Namun suatu hari Darmanitan menghilang tanpa sebab. Semenjak itu Darumaka mulai mencuri makanan dari orang-orang. Belum diketahui penyebabnya, tapi Suster Joy yakin Darumaka tidak mungkin melakukan hal tersebut tanpa alasan. Di samping Pokemon Center juga ada Clock Tower yang akan segera dihancurkan karena tidak berfungsi lagi. Tiba-tiba perut Satoshi berbunyi, dikarenakan belum ada makan sama sekali. Malam ini mereka rencananya akan menginap di Pokemon Center. Saat Suster Joy hendak mengambil bahan makanan, Darumaka terlebih dulu mencurinya. Satoshi yang tak sempat menangkapnya memerintahkan Pidop untuk mengejar dua Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pengejaran Darumaka, sekalian untuk mengetahui alasan mengapa mereka kerap mencuri makanan. Setelah cukup lama melakukan pengejaran, mereka kehilangan jejak Darumaka. Pidop yang telah kembali memberitahukan bahwa Darumaka itu memasuki tower. Satoshi dan kawan-kawan pun segera bergegas ke sana. Di saat yang sama, tim Rocket sedang menunggu seseorang di jembatan. Terlihat dari balik kabut, orang yang mereka tunggu akhirnya telah datang. Orang itu menyerahkan sebuah koper, yang di dalamnya ada item yang bisa digunakan nantinya. Lalu tim Rocket disuruh pergi ke Nagrane City, dan baru boleh bergerak kalau diperintahkan. Satoshi dan kawan-kawan yang berada di dalam tower mengejar Darumaka. Sesampainya di suatu ruangan, Darumaka itu menempel di sudut dan melancarkan flamethrower yang untungnya Satoshi bisa menghindarinya. Akan tetapi akibat serangan tadi timbul kebakaran. Segera Oshawott diperintahkan untuk memadamkan api. Lalu setelahnya berdua bersama Pikachu bekerja sama mengalahkan Darumaka. Ketika Satoshi mendekat, Darumaka bangkit dan hendak kabur lagi. Satoshi bilang mereka datang bukan untuk mencari perkara, melainkan untuk mengetahui alasan mengapa Darumaka selalu mencuri makanan. Darumaka yang kini telah tenang menunjukkan ada sesuatu di atas sana. Satoshi naik ke atasnya lalu memerintahkan Snippy mengangkat teman-temannya juga. Setelah sampai di atas, suhunya ternyata lebih panas dari biasanya. Setelah dicek, ternyata ada Darmanitan di bawah lonceng. Tapi Pokemon ini sedang memasuki Zen Mode karena kondisinya yang terlalu lemah. Terungkaplah alasan Darumaka mencuri karena ingin memberi makan Darmanitan yang tidak bisa bergerak ini. Tapi mengapa Darmanitan ini tidak kembali normal setelah diberi banyak makanan? Itu dikarenakan Darmanitan menompang lonceng yang kehilangan pengaitnya. Takutnya kalau sampai lonceng itu jatuh, maka seluruh tower ini juga akan ambruk. Darmanitan memancarkan suhu yang lebih panas. Mereka harus segera bertindak sebelum tower ini hancur karenanya. Para Pokemon pun diperintahkan untuk mengukir pengait agar bisa digunakan lagi. Bahkan Darmanitan juga ikut membantu dengan mengangkat Satoshi dan Pikachu dengan kekuatan psikisnya. Tapi Satoshi tidak bisa meraih lonceng yang kejauhan. Di saat itulah Darmanitan kembali ke normal dan mengaitkan lonceng kembali ke tempatnya semula. Darmanitan dan Darumaka mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantunya. Satoshi berpesan agar Darumaka jangan mencuri makanan lagi. Keesokan harinya Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi lebih jauh, Suster Joy memberitahukan bahwa Clock Tower tidak jadi dihancurkan dan hanya akan diperbaiki. Mulai sekarang Darmanitan dan Darumaka menjadikan tempat itu sebagai rumahnya. Satoshi dan kawan-kawan sangat bersyukur sekali karena bukan hanya menjadikannya sebagai tempat tinggal, Pokemon itu juga akan menjaga tower. Kini Satoshi dan kawan-kawan bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi.